pada kolom ijazah dan transkrip nilai yang diunggah surat keterangan lulus bukan ijazah. Mestinya yang di-upload adalah ijazah, tapi ternyata ke surat keterangan lulus. Nah, ini juga ternyata bagian yang menjadikan dokumennya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu, teman-teman honorer yang telah mendaftar untuk persiapan seleksi P3K ataupun CPNS tentunya di CASN 2023 tentu. Dan kemarin sudah diumumkan jelas dan lugas tentunya melalui Panselnas tentu sekaligus dari Panselda masing-masing atau di daerah masing-masing yang kebetulan setelah pengumuman diberi kesempatan untuk melaksanakan sanggah kurang lebih 3 hari. Jadwal yang kita ketahui bahwa sanggah dilaksanakan mulai tanggal 19 sampai 21 Oktober 2023. Tentu ini harus dimanfaatkan betul oleh teman-teman, tetapi kita harus tahu betul sanggah itu sendiri ketentuannya seperti apa. Dan sanggah itu apa saja yang bisa disanggah bagi seorang pelamar yang dinyatakan TMS itu ya. Kurang lebih, nah ini perlu saya sampaikan, pengajuan sanggah itu seperti apa yang bisa dilaksanakan oleh teman-teman yang dinyatakan TMS. Yang pertama adalah pengajuan sanggah itu hanya berlaku untuk menyanggah hasil verifikasi hasil verifikasi instansi yang salah gitu ya. Jadi apabila data kita itu benar kok tiba-tiba di situ dinyatakan TMS, teman-teman bisa sanggah. Misalnya ijazahnya sudah linear, sudah benar, kok di TMS itu dinyatakan ijazah tidak linear misalnya. Nah, boleh dengan hal ini kita menyanggah gitu ya. Kemudian yang kedua, pengajuan sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelamar. Ini yang harus ditekankan. Jadi teman-teman misalnya salah upload memang. Seharusnya yang diupload adalah ijazah, tiba-tiba yang diupload itu KTP misalnya. Ya, itu otomatis kan kesalahan pelamar. Dan ini masuk di poin kedua, pengajuan sanggah itu bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelamar. Jadi kalau dalam hal ini sepertinya ya sangat kecil harapan untuk bisa diterima, bahkan sudah jelas bahwa itu adalah kesalahan oleh pihak pelamar. Kemudian yang ketiga, pelamar hanya bisa menyanggah sebanyak 1 kali. Ya ini yang kita dapat ya. Pelamar hanya bisa menyanggah sebanyak 1 kali. Jadi tidak bisa tentunya 2 kali atau 3 kali ya. Untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan terkait berapa kali orang bisa menyanggah. Kemudian pelamar wajib mengajukan sanggahan atas semua dokumen persyaratan yang tidak valid. Sebab apabila satu persyaratan saja tidak valid, maka pelamar tersebut akan tetap dinyatakan TMS. Saya ulang ya, pelamar wajib mengajukan sanggahan atas semua dokumen persyaratan yang tidak valid. Jadi kalau tidak ada validnya data, ya ini mohon di cross check lagi ya. Sebab apabila satu persyaratan saja tidak valid, maka pelamar tersebut akan tetap dinyatakan TMS. Jadi dokumennya harus benar-benar valid semuanya. Itu yang saya tangkap ya. Kemudian alasan sanggah yang pelamar isi harus benar, realistis, tidak mengada-ngada, dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Jadi ini biar tidak membuat lama pekerjaan ya, Panselda ataupun Panselnas itu ya. Tentu kita benar-benar harus menjaga ini. Benar, realistis, tidak mengada-ngada, dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya seperti itu. Kemudian apabila isi sanggahan yang dibuat pelamar tidak sesuai dengan dokumen, ya tentu segala risiko harus ditanggung oleh pelamar nanti kalau apa yang disanggakan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian jika pelamar tidak melakukan sanggahan selama 3 hari dari tanggal pengumuman kelulusan, maka sanggahan selain dari sistem ini tidak akan diterima. Berarti waktu sanggah sudah habis kok barunya enggak, itu tentu tidak diterima oleh pihak Panselnas tentunya, dan turunan dari Panselnas tentu ada Panselda juga yang di dalamnya membantu Panselnas. Saya rasa seperti itu. Nah, kurang lebih seperti apa, kita ambil contoh ya. Sekarang kita ambil contoh salah satu daerah kita, nanti coba kita ambil contoh sebagai rujukan tentunya. Seperti apa sanggah itu, mohon maaf, seperti apa yang di TMS-kan itu ya. Kesalahan-kesalahan seperti apa mungkin bisa jadikan pedoman untuk teman-teman agar hati-hati bagi yang mungkin sekarang mengalami TMS di periode berikutnya, agar bisa hati-hati betul, agar apa yang menjadi persyaratan dari dokumen-dokumen yang ada benar-benar harus diperhatikan dan harus benar-benar mengikuti petunjuk yang ada. Tentu Panselda juga memberikan petunjuk baik itu persyaratan ataupun apa-apa yang harus dilakukan oleh pelamar untuk mengikuti seleksi P3K ataupun seleksi CPNS tentunya. Nah, mari kita simak seperti apa salah satu contoh
kesalahan-kesalahan yang benar-benar masuk dalam kategori TMS. Mari kita simak berikut ini. Baik Bapak Ibu, teman-teman pelamar CASN tahun 2023, ini coba saya ambil ya salah satu contoh yang dinyatakan TMS, tidak memenuhi syarat atau hasilnya tidak lulus. Nah, ini saya ambil langsung di keterangannya ya. Ini tentu yang sudah menjadi jawaban dari pihak Panselda ataupun Panselnas tentunya ya. Panselda itu kepanjangan dari Panselnas. Eh, Nomor satu, coba kita ambil poin ini ya. Masa kerja seharusnya minimal 2 tahun, tetapi yang tertera pada surat keterangan bekerja di bidang eh, kerja yang relevan ini yang ditandatangani oleh pemimpin unit kerja, masa kerja kurang dari 2 tahun. Nah, di situ kan memang untuk pelamar itu ada keterangan ya, minimal masa kerja 2 tahun, ternyata ini kurang 2 tahun, nah, otomatis dinyatakan TMS. Kemudian yang kedua, poin 2, perhatikan poin 2 ini. Warna latar foto seharusnya berwarna merah, tetapi foto yang diupload berwarna latar putih. Nah, ini jelas tidak sesuai dengan yang ditentukan. Ini foto yang diupload berwarna latar putih. Nah, ini jelas tidak memenuhi syarat. Dan ini bagian dari yang TMS. Nah, kemudian di kedua, coba ini kita lanjutkan. Tidak lulus berikutnya ini. Yang nomor satu, surat pernyataan yang dilampirkan kurang dari 7 poin. Nah, seperti yang dipersyaratkan Panselda. Di Panselda itu ada 7 poin surat pernyataannya. Bisa jadi pelamar ini 5 atau 6 misalnya karena kurang lengkap masuk kategori TMS. Dan ini harus kita perhatikan memang. Sepertinya teman-teman tidak mengunggah sebagaimana yang dicontohkan dari Panselda atau dari BKPSDM mungkin sudah mengeluarkan atas nama Panselda. Petunjuk itu kalau ada 7 poin maka 7 poin yang harus kita isi. Nah, ini ya yang dari Panselda ini. Jangan sampai sudah diberikan contoh 7 poin kok kita eee, pernyataan itu hanya memberikan 6 misalnya atau 5 poin misalnya, tentu tidak memenuhi syarat. Kemudian yang kedua perhatikan, surat lamaran yang dilampirkan ditujukan kepada Wali Kota Pasuruan. Mohon maaf karena ini salah satu contoh Kabupaten Pasuruan, semestinya ditujukan kepada Bupati Pasuruan. Kok ini di sini ditujukan kepada Wali Kota, otomatis salah alamat untuk pengajuannya. Yang ketiga, surat lamaran keterangan bekerja yang dilampirkan dan yang ada pada riwayat pekerjaan kurang dari 2 tahun. Ini yang menjadi persyaratan minimal 2 tahun itu. Kemudian yang keempat, transkrip nilai yang dilampirkan tidak asli, dibuktikan dengan adanya stempel legalisir. Nah, karena di situ yang saya tahu memang yang dipersyaratkan adalah baik itu jasa ataupun transkrip nilai supaya mengunggah yang asli seperti itu ya. Kemudian tidak lulus berikutnya, surat lamaran dan surat kita naik dulu ya. Ini, surat lamaran dan surat pernyataan ya, bukan pernyataan. Pernyataan tidak dibubuhi tanda tangan. Nah, ini terlalu buru-buru mungkin ya. Sudah membuat surat pernyataan, kok tidak ada tanda tangannya di-upload seperti itu. Jelas tidak memenuhi itu ya. Nah, kemudian bawahnya surat lamaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Tidak memenuhi tidak memenuhi ketentuan yang menjadi syarat. Nah, ini jelas memang sudah lari dari hal yang dipersyaratkan. Kemudian ini juga menarik bawahnya ini. Nah, ini menarik ini. Ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan atau yang dipersyaratkan, yang diupload ijazah dan transkrip S2. Nah, karena di situ mungkin ijazahnya yang linear apa ya PhD misalnya. Mungkin yang bersangkutan ingin lebih menunjukkan bahwa dirinya sudah S2 gitu ya. Eee, Ternyata di sini bagian dari tidak memenuhi syarat atau TMS yang menjadikan pelamar tidak lulus, ya itu ya. Kemudian bisa kita lihat lagi, kita cek lagi. Surat pernyataan tidak sesuai ketentuan yang disyaratkan sama dengan yang atas tadi. Surat pernyataan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan Panselda 7 poin. Jelas ini sepertinya tidak memenuhi 7 poin. Nah, ini lagi terkait ijazah. Langsung ya, karena yang di atasnya sama. Surat yang dilampirkan, mohon maaf, saya cek lagi ya, coba dicek lagi. Nah, ini yang dilampirkan atau diupload bukan ijazah namun akta 4. Nah, ini harus kita perhatikan betul. Akta 4 saja itu dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Panselda, maka ini adalah pengalaman yang harus kita jaga betul di pelaksanaan pendaftaran berikutnya tentunya. Yang dilampirkan atau yang diupload bukan ijazah namun akta 4. Ternyata akta 4 tidak memenuhi syarat ya, jadi harus diperhatikan. Nah, ini berikutnya, surat pernyataan tidak sesuai dengan format yang dipersyaratkan sama dengan yang di atas tadi. Nah, kemudian di bawahnya juga surat pernyataan hanya 5 poin. Nah, semestinya 7 gitu ya, ada 7 memang dari bukti dari Panselda itu ya. Nah, ini surat lamaran tidak di mohon maaf, surat lamaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, ini tertuju pada bupati mestinya dan ada 11 poin. Ini ditujukan jelas mungkin kesalahan seperti tadi ya, ditujukan ke wali kota mungkin atau ditujukan ke menteri mungkin ya. Nah, seperti itu. Karena lamaran kita adalah ke daerah, ke Pemda kita jelasnya bupati. Berikutnya surat pernyataan dan surat lamaran tidak sesuai sama dengan yang di atas. Sama juga ini saya rasa. Nah, ada nggak yang berbeda?
TMS surat pernyataan tidak sesuai format sama dengan di atas 7 poin. Coba kita cari yang agak berbeda ya. Nah, ini sama, ini yang beda kayaknya. Dokumen foto tidak terunggah. Nah, ada tugas seorang pelamar memang harus unggah foto dengan background warna merah. Backgroundnya saja salah warnanya menjadi TMS, apalagi dokumen foto itu tidak diunggah. Jelas akan nampak sekali sebagai bentuk kesalahan itu ya. Coba kita cari lagi yang berbeda. Ada nggak yang berbeda? Hampir sama ya. Sama saya rasa ini. Nih, pada kolom ijazah dan transkrip nilai yang diunggah surat keterangan lulus bukan ijazah. Mestinya yang diupload adalah ijazah, tapi ternyata ke surat keterangan lulus. Nah, ini juga ternyata bagian yang menjadikan dokumennya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Yang mirip-mirip saya rasa tidak perlu saya ulang lagi. Ini agak panjang ini. Coba terakhir ini ya. Alasan TMS, ijazah tidak valid, tidak sesuai dengan ketentuan pengumuman Ketua Panselda nomor 810 mohon maaf, nomor 810 garing 697 garing 424.103 garing 2023 tentang penerimaan calon ASN P3K di luar lingkungan Pemkab Pasuruan ya. Saya rasa karena ini sudah benar-benar tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Panselda, jelas akan menjadikan pelamar itu dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat dan masuk kategori tidak lulus. Nah, maka dari itu kita benar-benar harus memperhatikan betul apa yang menjadi persyaratan yang sudah dipersyaratkan dari Panselnas dan turun ke Panselda. Itu ya Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudaraku semuanya, kurang lebih ini ya poin-poin yang sama tidak saya unggah. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, teman-teman pelamar CASN tahun 2023, baik itu CPNS ataupun P3K, kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan. Semoga banyak guna dan manfaatnya untuk Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya. Semoga benar-benar ini menjadikan pedoman yang benar-benar harus kita perhatikan di saat kita sudah mengalami kegagalan di tahun 2023 ini di dalam seleksi administrasi. Dan tentunya kegagalan ini harus benar-benar menjadikan pedoman untuk melangkah di tahap berikutnya atau di periode berikutnya, maksud saya di dalam pelaksanaan seleksi baik itu CPNS ataupun P3K, sehingga kita di pelaksanaan pendaftaran JASN berikutnya kita sudah punya pengalaman dan akan benar-benar menjaga dari kesalahan yang sama. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.